I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. It's a mistake, drink my troubles away. One more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not. Silakan duduk. Oke, sebelumnya dengan Mbak siapa ini? Ya, perkenalkan nama saya Tari, usia saya 18 tahun. Dengan Mbak Tania, perkenalkan nama saya Muhammad Nurabi. Saya adalah seorang konselor dengan S1-nya bimbingan dan konseling di Universitas Indraprasta, dan S2-nya saya mengambil program profesi konseling di Universitas Pendidikan Indonesia. Mbak bisa panggil saya Bapak atau Mas supaya lebih akrab aja, atau canggung. Oke, sebelumnya dengan Mbak Tari ya. Mbak Tari, gimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini kurang begitu baik sih, Mas. Kurang begitu baik. Oke, mungkin kalau saya lihat atau saya rasa ya, kayak Mbak itu agak sedikit gelisah kali. Boleh saya ambilkan minum dulu ceritanya? Bentar ya, Mbak. Mbak, silakan dari hal yang Oke, Mbaknya datang ke sini sudah tahu tujuannya untuk apa? Saya kesini mau konseling sih, Mas. Saya tahu Mas ini dari teman saya, kalau itu jadi mau konseling sama Mas. Sebelumnya apa Mbak pernah konseling? Mas ini baru pertama kali aja, makanya saya bilang gitu. Tujuan Mbak datang ke sini itu untuk konseling ya Mbak. Saya akan sedikit menjelaskan tentang konseling itu apa. Barangkali Mbaknya itu belum paham atau belum ngerti. Oke, dari konseling itu sendiri. Dari konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli atau bisa disebut dengan konselor pada seorang individu atau disebut dengan klien yang sedang mengalami suatu permasalahan. Tujuan dari konseling itu sendiri adalah untuk membantu klien atau individu itu menangani permasalahan yang sedang dialaminya. Di dalam konseling itu ada yang namanya asas atau asas-asas dalam konseling, di mana asas-asas itu ada 7. Itu yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana proses konseling di mana konseling itu bersifat rahasia. Dari data dan identitas klien sendiri itu nggak akan disebarluaskan. Jadi hanya konselor dan kliennya aja yang tahu. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana klien itu sukarela dalam membawa masalahnya pada konselor dengan tidak ada paksaan baik dalam diri sendiri ataupun dari orang lain. Lalu yang ketiga ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu baik dari klien sendiri atau dari konselor itu bersifat terbuka, dan yang bersangkutan itu bersedia untuk membuka permasalahan dirinya untuk kepentingan pemecahan permasalahan.
Lalu yang keempat ada asas kekinian. Asas kekinian itu di mana masalah yang sedang dihadapi itu bersifat terbaru atau sedang dihadapi. Jadi bukan masalah yang lampau atau kayak 1 tahun 2 tahun yang lalu. Lalu yang kelima ada asas kemandirian. Asas kemandirian itu adalah itu bersifat mandiri dalam mengatasi dan menangani permasalahannya dan tidak dibantu dengan orang lain atau tidak bergantung pada orang lain. Lalu yang keenam ada asas kegiatan. Asas kegiatan dalam usaha layanan bimbingan dan konseling itu tidak akan berhasil atau tidak akan tuntas kalau misalnya si klien sendiri itu nggak melakukan kegiatan nih atau nggak ngapa-ngapain nih dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Lalu yang ketujuh ada asas kedinamisan. Asas kedinamisan itu adalah upaya layanan bimbingan dan konseling yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara konselor dengan klien. Bagaimana, Mbak? Baik, kalau Mbaknya sudah paham ya, Mbak. Jadi bagaimana apa permasalahan yang sedang Mbak hadapi saat ini? Di sini saya akan mendengarkan dan memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang sedang Mbak hadapi. Oke, baik, Mas. Jadi sebenarnya ini tuh masalah tentang hubungan saya sama pasangan saya. Jadi kita udah menjalin hubungan tuh kurang lebih 2 bulan. Di dalam 2 bulan ini tuh awal-awal dia emang baik sama saya, ya selayaknya hubungan awal gitu kan, Mas. Cuman akhir-akhir ini nih dia terlalu mengekang saya di semua kegiatan, di semua yang saya temuin orangnya atau tempatnya gitu. Terlalu mengekang, kadang saya juga sampai risih gitu sih, Mas. Saya juga bingung karena aku udah ngejelasin, cuman dianya tetap gak ngerti. Oke, mungkin bisa detailkan kayak letaknya itu kayak dalam kayak gimana gitu dari Mbak sendiri. Kalau gampangnya sih mungkin kadang saya mau jalan sama orang sama siapa tuh dia harus tahu orangnya siapa, terus orang ini emang tujuannya buat apa ke saya gitu. Saya udah jelasin ini teman saya gitu. Nah, dia tuh kadang suka nggak suka kalau dia nih lawan jenis dari saya gitu. Itu dia pasti kayak nggak boleh atau nggak setuju apa izinnya gitu. Mungkin lebih ke bersifat posesif ya pasangan Mbaknya ini. Oke, sebelumnya Mbak itu udah komitmen atau berhubungan selama 2 bulan. Nah, selama 2 bulan itu apa dia pernah kayak berperilaku kayak kekerasan terhadap Mbak atau bagaimana? Kekerasan sih itu fisik enggak ya, Mas, cuma biasanya dari omongan sama kata-kata dia aja sih yang dilontarkan ke saya tuh kurang bagus gitu sih, juga kurang bisa terima. Mungkin dari omongan ya. Mungkin bisa diceritakan kayak contohnya seperti apa kalau dari omongan. Ya dia tuh sering bilang saya kayaknya tuh sering bilang kamu nih cewek murahan, kamu nih cewek gampangan, gak kamu diajak sana sini sama temen-temen kamu. Padahal tujuan saya ini udah jelas, Mas, cuma mau nemenin teman saya aja dengan urusan mereka. Cuma dia ini tetap kekeh dulu saya yang enggak. Sebelumnya itu apa yang membuat Mbak itu percaya atau komitmen
sama dia gitu, sebenarnya apa yang bikin Mbak itu percaya sama dia? Kalau dari awal saya juga bingung ya mas, karena hubungan saya awal juga di pendekatan itu terlalu cepat. Terus dari orang tua saya juga pertama kenal sama pasangan saya ini udah naruh kepercayaan juga, karena dari awal juga dia baik dan nunjukinnya sifat-sifat baik awal orang pacaran awal itu gimana sih mas? Oke, baik. Sebelumnya dari orang tua Mbak sendiri itu udah tahu belum sih kayak Mbak itu lagi ada permasalahan atau lagi ada problem sama pasangan Mbak sendiri gitu? Sebelumnya orang tuanya udah tahu belum sih? Kalau dari orang tua saya sendiri sih belum tahu ya mas, karena dari saya juga nutupin gitu kan, nggak enak karena dari awal mereka ini nggak terlalu percaya juga sama hubungan saya, pasangan saya. Jadi saya juga nutupin karena nggak enak, nggak sesuai sama yang mereka harapkan. Kalau misalnya solusi atau saran dari saya itu, Mbak itu harus ngomong aja sama orang tua Mbaknya gitu. Karena orang tua Mbaknya pun sendiri kan udah tahu kayak hubungan Mbak atau pasangan Mbak. Itu mungkin ya ada baiknya diomongin dulu, kayak dibicarain dulu sama keluarga, kayak baiknya gimana. Nah, nanti saran dari orang tua Mbak itu kayak bagaimana gitu, kayak misalnya diobrolin dulu sama pasangan Mbaknya atau bagaimana gitu. Ya sebelumnya itu Bang udah pernah ngomongin sama pasangan Mbak tentang kayak permasalahan yang sedang Mbak hadapi saat ini? Buat diomongin sama pasangan sih saya udah sering ya mas, karena juga kalau saya ada salah atau kita lagi ada di sini saya udah sering jelasin salahnya saya di mana, saya udah minta maaf juga. Cuman dari dia ini emang pendirian dia ini udah tetap banget gitu, kayak saya nih salah di mata dia gitu. Oh baik, jadi apa solusi yang Mbak harapkan atau yang Mbak mau dari permasalahan yang Mbak hadapi saat ini? Solusi saya juga bingung ya mas, cuman saya sih berharap ke depannya buat hubungan kita tuh gak terjadi lagi kayak gini. Terus dari dianya juga gak ngelakuin hal kayak gitu lagi ke saya. Jadi dari saya itu mungkin sebelumnya ada baiknya Mbak itu kayak pas awal kayak dekat itu harusnya itu Mbak kayak lihat dulu nih kayak karakter di si pasangan Mbak itu bagaimana, kayak harus Mbak itu juga harus kayak lihat dulu kayak nilai kayak respon dia terhadap Mbak dan orang lain itu bagaimana gitu. Dengan begitu Mbak itu bisa tahu gitu kayak karakter atau kayak kepribadian dia itu kayak gimana gitu, dan buat hubungan ke depannya juga buat Mbak. Kalau misalnya saya sudah diomongin baik-baik sama pasangan saya tapi dia masih kesal pendiriannya gimana mas? Oke, kalau misalnya emang dianya atau dari pasangan Mbaknya itu tetap berperilaku seperti itu, mungkin emang dari watak si individu tersebut gitu, karena watak itu nggak bisa, susah untuk dirubah karena watak itu pembawaan gitu dari lahirnya. Nah untuk kedepannya itu tergantung sama Mbaknya gitu, kayak ada baiknya gimana, apakah tetap mau lanjut atau bagaimana gitu. Mbaknya juga harus bisa mengambil keputusan, harus tepat lah gitu, dan jangan ngerasa bersalah atau jadi korban gitu buat diri Mbak sendiri gitu. Kayak intinya kayak jangan biarin diri Mbak itu kayak tersakiti gitu. Kalau misalnya emang kayak nggak nyaman atau nggak apa
ya, kayaknya ini enggak nih di diriku gitu, kayak ya udah kayak Mbak itu kayak harus kayak ngebentengin diri Mbak sendiri gitu loh, jangan kayak apa ya, jangan ngomong gitu kayak untuk dia gitu loh, kayak jangan seperti itu, kayak Mbak itu harus kayak ngefilter diri lah gitu, kita harus ngebentengin diri, harus bisa manage diri Mbak sendiri gitu. Ya mas, nanti coba deh saya coba ngobrolin sama pasangan saya baiknya gimana. Kalau emang baiknya kita harus gunakan atau lanjut. Kalau saran dari saya sih, ya memang kayak Mbak itu harus kontrol diri gitu, kayak Mbak sendiri yang kayak baiknya gimana buat diri Mbak sendiri. Apa ada hal yang ingin disampaikan? Ada sih mas, cukup sampai sekarang saya Jadi untuk pertemuan kali ini sudah sampai sini ya Mbak. Semoga banyak kayak masalah Mbak itu terselesaikan dengan baik dan tetap semangat buat Mbak ya. terima kasih banyak. Ya, sama-sama.